Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Unboxing Karir di Dunia Perbankan yang diselenggarakan oleh Cendekia Financial Center Semarang atau CFC dan LCC Cendekia Semarang. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Baik, webinar kali ini merupakan webinar keempat yang diadakan oleh CFC Semarang. Jadi sebelumnya CFC sudah pernah melaksanakan webinar, ada 3, yaitu yang pertama investasi surat berharga negara, kemudian persiapan dana pendidikan anak, dan yang terakhir baru saja kemarin adalah workshop tentang data saham dan reksadana untuk penelitian ilmiah mahasiswa. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah bergabung di webinar-webinar CFC, mungkin hari ini kita bertemu kembali ya. Nah, untuk webinar kali ini, CFC mengusung tema yaitu unboxing. Wah, kita mau cari tahu nih, bagaimana karir di perbankan itu. Nah, manfaat webinar kali ini khususnya buat teman-teman yang lagi mencari insight lebih dalam terkait tentang karir di perbankan dan apa saja sih yang harus dipersiapkan. CFC sudah mengundang pembicara yang luar biasa. Beliau seorang pembicara yang berkualitas, berpengalaman, bahkan merupakan praktisi di bidangnya, dan tentu berkompetensi di bidang perbankan. Nah, untuk webinar kali ini, webinar akan dipandu oleh moderator Bapak Vinko Satrio Pekerti, selaku founder dan head coach dari CFC Semarang. Saya mau sapa dulu Bapak Vinko. Selamat sore Pak Vinko. Ya, selamat sore, Miss Lia. Apa kabar, Pak Vinko? Luar biasa, ya, luar biasa. Oke, nanti Pak Vinko ini akan memandu jalannya webinar, dan yang pasti setelah dibuka nanti oleh Bapak Vinko, kita akan langsung masuk ke acara webinar inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara kita yang luar biasa, Bapak Darmawan Jaya. Boleh saya sapa dulu Pak Darmawan, selamat sore. Selamat sore, Oke. Mbak Lia, selamat sore Pak Vinko, selamat sore teman-teman semua peserta webinar
unboxing karir di perbankan. Baik. Wah, kami sangat berterima kasih ini Pak Darmawan untuk kesempatannya. Sore hari ini kami boleh bersama dengan Bapak, boleh mencari menimba ilmu nih dari Pak Darmawan. Baik, teman-teman semua. Untuk selanjutnya, nanti juga ada sesi tanya-jawab dan foto bersama. Oleh karena itu, kami mohon teman-teman untuk tetap bersama kami sampai dengan berakhirnya webinar dan berkenan membuka kamera nanti di akhir sesi webinar. Sebelum kita masuk ke inti acara webinar, saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, terkait dengan para peserta yang hari ini hadir di webinar Unboxing Karir di Dunia Perbankan berkesempatan untuk mendapatkan voucher reksadana gratis bagi peserta yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Nah, itu jadi teman-teman nih nanti silahkan mengikuti pemaparan materi dan kalau ada pertanyaan cepet-cepetan nanti ya untuk mengajukan pertanyaan karena ada kesempatan untuk mendapatkan voucher reksadana secara gratis. Nah, nanti berkaitan dengan CFC sekali ya ini Pak Vinko ya, investasi loh. Oh iya dong ya. Jadi semua peserta yang ada itu harus ada manfaatnya baik di otak maupun di dompet ya. Iya. Baik, untuk informasi berikutnya kami mohon kepada semua peserta nanti untuk bisa berkenan mematikan mikrofonnya selama proses pemaparan materi juga sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon, nanti akan dipandu oleh moderator Bapak Vinko. Kemudian jika ada yang ingin dikomunikasikan, baik kepada host, kepada moderator mungkin, bisa dilakukan melalui chat di bagian bawah ya, di bagian layar Zoom, di bawah itu ada chat, bisa disampaikan melalui chat, sehingga diharapkan webinar bisa berjalan dengan lancar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini mungkin sudah pada penasaran, apa sih ini, bagaimana seluk-beluk karir di dunia perbankan. Nah, kita langsung saja masuk ke webinarnya. Saya serahkan kepada Bapak Vinko. Selamat mengikuti teman-teman semua. Baik, ya terima kasih Miss Lia ya dari LCC Cendekia Ngalian, Semarang. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik ya, jadi saya ucapkan selamat sore dan selamat datang untuk teman-teman sekalian ya. Ini saya sangat senang sekali ya. Saya sangat senang sekali karena mengingat ini kan hari Sabtu ya teman-teman ya. Sabtu tuh biasanya identik dengan malam minggu ya. Nah biasanya kalau malam minggu apalagi ini saya percaya ini hampir semuanya mahasiswa ya. Karena saya melihat ya di lembar pendaftaran ya bahwa 99,99% yang mendaftar itu adalah mahasiswa. Mungkin coba komentar ya di kolom chat ya, apakah Anda mahasiswa atau Anda masyarakat umum? Ya, silakan di chat. Ya. Jadi ini biasanya kalau malam minggu ya orang tuh maunya tuh main ya ke mall atau mungkin wakuncar ya, wakuncar. Tahu enggak ini istilah wakuncar nih? Waktu kunjung pacar ya, terutama untuk yang sudah punya pacar ini ya. Tapi untuk yang masih single ya enggak apa-apa, namanya saja masih muda ya. Masih muda itu sebaiknya diisi dengan hal-hal yang positif ya, termasuk kalau ada kesempatan belajar ya dari orang yang berpengalaman di tempat yang tepat, wah itu keren banget itu ya. Jadi masa mudanya digunakan dengan sangat baik. Ya, jadi saya juga menekankan bahwa kalian sudah tepat ya. Teman-teman kalian mungkin yang sekampus ya, itu mungkin tahu tentang informasi webinar ini, tetapi
mungkin mereka merasa bahwa alah webinar doang, paling cuma ngomongnya ini dulu aja. Tahu-tahu kita dapat e-sertifikat ya, habis itu mungkin e-sertifikatnya bisa dipakai untuk poin apalah gitu di kampus ya, mungkin kampusnya memberlakukan ada, wah kalau ikut webinar workshop ada poin, yuk kita tabung poin, tapi terus kita nggak dengerin, yang penting ikut aja. Waduh jangan ya, karena ini sampai saya sudah mengasih insentif ya, dalam artian ayo kita aktif berpartisipasi, mendengarkan dan bertanya ya. Saya sudah kasih insentif berupa voucher reksadana. Kenapa? Karena nanti materinya ini sangat berguna. Ya, jadi kalau kita lihat topiknya ya, topik dari poster promosi yang mungkin kalian sudah lihat itu, yaitu unboxing karir perbankan. Ya, dan yang namanya unboxing karir perbankan, logikanya kan tidak lengkap kalau pembicaranya bukan dari orang perbankan langsung. Ya, dan di sini ya kami CFC ya itu sudah mengundang salah satu pembicara yang super sekali. Ya, beliau benar-benar seorang praktisi, beliau bisa dibilang hidup matinya itu ada di industri perbankan ya. Tadi sudah tahu ya namanya Pak Darmawan Jaya atau mungkin boleh disebut sebagai Pak DJ ya. Gimana Pak DJ? Boleh ya disebut Pak DJ ya? Dengan senang hati Pak Winko. Iya. Moga-moga. Ini Pak DJ ini ya, mungkin kalau teman-teman ya mahasiswa tahu, Pak DJ ini senior saya ini. Ya senior saya maksudnya dalam umur ya. Senior saya tapi juga merupakan konco ya, konco leket. Karena dulu saya kenal Pak Darmawan Jaya atau Pak DJ ini ketika kami sama-sama mengambil sertifikasi profesi ya yang namanya Certified Financial Planner. Nah, jadi sejak tahun 2015 ya kami sudah saling kenal dan kebetulan ya Pak DJ ini sudah di masa pensiun ya atau mungkin sudah pensiun ya. Udah berapa lama Pak pensiun Pak? Baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan ya. Masih kinyis-kinyis nih. Ya masih kinyis-kinyis ya. Ya, jadi coba nih teman-teman ya. Jadi ini Pak DJ ini ya nanti mungkin bisa jelaskan Pak DJ nantinya, tapi secara ringkas ya saya mau cerita bahwa Pak DJ ini sudah 28 tahun, sekitar 28 tahun ya Pak ya di sebuah bank ya, bank BUMN. Pasti kalian tahu nih namanya ini, yaitu Bank BNI. Ada nggak yang belum pernah dengar Bank BNI? Kalau belum pernah dengar itu nggak tahu itu keperangkap di gua mana gitu ya. Keperangkap di gua hantu, janganlah ya. Oke, ya jadi beliau itu 28 tahun di Bank BNI, ya mengawali karirnya ya dari sebuah posisi yang staf bawah sampai sebelum pensiun sudah mencapai tahap sebagai asisten Vice President ya di Bank BNI di Jakarta Selatan ya Pak ya, di kantor pusat berarti ya Pak ya? Ya, kantor pusat terakhir. Oh iya, iya. Nah coba bandingkan teman-teman, coba ini benar-benar sangat berkualitas ya. Jadi mungkin nanti beberapa materi yang akan dibawakan oleh beliau itu terkait dengan apa saja sih persyaratan administratifnya kalau mau mendaftar ya. Terus kemudian kalau kita mau masuk bank, kita tuh klasifikasinya apa sih? Kualifikasinya apa? Kompetensinya apa? Skill-skillnya tuh apa saja ya yang harus disiapkan supaya bisa masuk ke industri tersebut. Ya, terus kemudian tentu saja ya cerita-cerita tentang jalur kekariran ya. Itu seperti apa, atmosfer lingkungan kerja perbankan itu seperti apa. Dan kemudian yang tidak kalah menarik ya, dan ini pasti dinanti-nanti oleh kalian, termasuk juga mungkin orang tua kalian ya, yaitu jadi berapa sih gajinya ya, gajinya berapa, tunjangannya apa saja, remunerasi berapa aja ya, karena saya yakin ya profesi lain ya selain PNS di Indonesia yang bikin orang tua bangga, yang bikin calon mertua bangga ya, itu pasti pegawai bank ya. Mau tingkatan masih rendah atau sudah tinggi, yang penting kamu kerja di mana? Bank X, wah sangar, pegawai bank. Wah, dan itu pasti ya semua materi yang akan dibagikan oleh Pak DJ ini akan sangat ya menarik ya, sangat berguna untuk kalian. Ya, jadi silakan ya didengarkan. Kalau perlu dicatat, yang penting-penting dicatat ya. Terus kalau ada pertanyaan ya, misalnya wah
kok tadi Pak DJ ngomong begini, ya saya mau tanya ini. Nah, disimpan dulu ya, disimpan dulu sampai akhir materi. Nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan ajukan pertanyaan. Ya, siapa tahu berkesempatan mendapatkan voucher reksadana gratis juga. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, ya waktu saya serahkan kepada pembicara kita, Bapak Darmawan Jaya. Silakan, Pak DJ. Ya, terima kasih Pak Vinko, Miss Lia, atas waktu yang sudah diberikan, dan juga kepada Cendikia Financial Center CFC yang sudah memfasilitasi bagi teman-teman yang kepo gitu ya tentang dunia perbankan gitu dan berkarya di perbankan. Kita sambil santai aja, sambil nyeruput kopi, nggih monggo gitu. Sambil nyeruput jus buah, nggih monggo. Sambil kita ya menunggu mengisi sore kita dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Baik teman-teman, sebelumnya izin saya share screen dulu ya. Udah terlihat Pak Vinko? Ya, sudah terlihat. Oke, Ya. baik. Ya, baik teman-teman. Saya ada sebuah kebahagiaan sendiri bagi saya kalau saya itu berkesempatan untuk sharing ya. Jadi ilmu bermanfaat itu memang ilmu yang membuat orang harapannya bisa lebih baik dari hari ke hari gitu. Kemudian ilmu bermanfaat itu juga tidak membuat orang jatuh pada ke lubang yang sama. Nah itu bagi saya sebuah semangat yang membahagiakan saya ketika melakukan peran untuk sharing. Saya sifatnya di sini storytelling aja, saya cerita pengalaman, kemudian apa yang saya ketahui, dan juga mungkin kalau ada yang belum saya ketahui ya, itu mungkin keterbatasan saya. Nah, teman-teman, sedikit latar belakang ya, bahwa saya tadi disebut Pak Vinko ya sebagai nama saya Darmawan Jaya. Tapi di kantor itu teman-teman suka panggil Pak DJ. Sekarang itu kalau Darmawan Jaya banyak suku katanya. Kalau DJ itu kan simple, singkat gitu. Nah, agak berbeda umumnya kan kalau orang berpikir, wah namanya orang perbankan tuh pasti umumnya orang ekonomi gitu. Nah, kebetulan saya bukan yang sisi itu gitu. Saya dari latar belakang hukum gitu ya. Saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tahun 91 saya. Jadi saya kemudian di SMA kuliah itu di Jogja. Nah, kebetulan waktu itu dosen saya itu Pak Mahfud MD gitu ya. Kemudian Pak Artijo Alkostar yang legend itu di Mahkamah Agung gitu. Nah, saya juga pernah di LSM ya di Jogja. Kemudian saya masuk di bank itu ya tahun 93. Jadi sebenarnya saya sendiri nggak mengira saya terima di perbankan. Saya tuh darahnya orang tua saya adalah pegawai negeri. Jadi saya masukin semua departemen ini, departemen tak kok ndilalahnya gitu yang diterima, yang ditanggap itu kok justru di perbankan gitu. Saya pernah tes di Bank Indonesia, udah tahap akhir, tapi kok lidah saya terpleset, akhirnya saya tidak menjawab yang sebenarnya saya ketahui jawabannya gitu ya. Nah, kemudian yang paling banyak merespon adalah justru perbankan. Nah, kebetulan waktu itu di 93 itu yang saya lamar itu, dan melamarnya juga karena bukan ada bukaan gitu. Nah, itu sifat perbankan itu. Biasanya mereka juga ada penerimaan yang tertutup, artinya tidak dipublish, tapi berdasarkan kalau ada lamaran masuk, itulah yang diproses. Nah, kebetulan saya polanya seperti itu. Itu tahun 93, setelah mengikuti sekitar 6 bulan lebih ya masa tes, saya masuk November 1993. Waktu itu yang dilakukan oleh perbankan tempat saya bekerja, saya kebetulan sebut saja PT Bank Negara Indonesia (BNI), yang itu di awal itu saya ikut namanya pendidikan dasar militer gitu ya. Jadi untuk membentuk karakter. Nah, memang itu sangat berkesan sekali. Waktu itu ada sekitar 150 orang
angkatan saya itu. Nah, termasuk salah satu peserta ya waktu itu yang seangkatan dengan saya itu Kepala BPJS Tenaga Kerja saat ini, Pak Anggoro Eko Cahyo. Ya. Beliau pernah direktur juga di BNI. Nah, saya adalah background-nya legal officer. Saya pernah jadi manajer dokumentasi dan administrasi kredit di Remedial Recovery. Jadi di kredit macet ya, Remedial Recovery itu kredit macet kalau di perbankan itu saya lebih kurang ada 9 tahun ditambah lebih kurang 3 tahun. Nah, jadi total ya sekitar 12 tahun saya di kredit macet. Nah, kemudian saya juga pernah di divisi kepatuan. Nah, divisi kepatuan ini adalah divisi yang tugasnya memastikan bahwa ketentuan yang dilaksanakan di dalam institusi perbankan tersebut sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Jadi mereview SOP, ya, kemudian mensertifikasi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, baru nanti diberlakukan. Nah, kemudian teman-teman, jadi itu posisinya di kantor pusat. Nah, kemudian saya juga pernah di posisi kantor cabang. Saya 3 kali menjadi pemimpin cabang. Waktu itu kebetulan di Semarang. Di Semarang itu tahun 2012 saya sempat kira-kira 1,5 tahun menjadi pemimpin cabang. Nah, kemudian saya pernah menjadi pemimpin cabang di Pati. Kemudian saya juga pernah menjadi pemimpin cabang di Jakarta. Jadi pernah di ibu kota provinsi, pernah di ibu kota kabupaten, pernah di ibu kota negara. Jaksel pula gitu ya. Pusat keuangan itu sebenarnya kalau kita lebih spesifik Jakarta itu adalah Jakarta Selatan, teman. Jadi Jakarta Selatan itu mungkin sekitar kalau 70% keuangan Indonesia itu ada di Jakarta, dan dari Jakarta itu lebih kurang juga sekitar 50% itu ada di Jakarta Selatan. Nah, sisanya tersebar di tempat-tempat lain. Nah, itu mungkin background saya. Jadi selama 28 tahun itu saya alhamdulillah bisa berkarir dengan baik ya di perbankan, dan saya juga saat ini alhamdulillah punya kesempatan untuk ya mempelajari banyak hal. Saya bisa memberikan materi-materi biasa mengenai pelatihan hukum perbankan, compliance, GCG, KYC, know your customer ya, produk dan jasa perbankan, remedial recovery, sampai juga financial planning. Jadi kebetulan saya juga dipercaya untuk mengajar di program Certified Financial Planner di FEB MMUGM gitu ya. Nah, teman-teman, itu mungkin background saya yang itu mudah-mudahan nanti cukup bisa punya kapasitas saya bisa bercerita tentang banyak hal tentang berkarir di perbankan. Nah, ini ada 4 agenda kita ya, yaitu tentang persyaratan administratif untuk bekerja di perbankan, kemudian kompetensi ya, yang dibutuhkan, kemudian saya nanti akan ceritakan juga mengenai proses seleksi, jalur karir, kemudian atmosfer di lingkungan kerja perbankan, dan juga yang kalau mau kepo banget, jarang nih biasanya suka cerita nih ya tentang benefit dan paket remunerasi di perbankan. Ya, ini hal-hal yang mungkin bikin semangat teman-teman nanti untuk tahu lebih jauh, bahkan ya, punya tekad untuk bisa kerja di perbankan. Oke, yang pertama ya. Nah, teman-teman, kalau di perbankan ya, itu ada setidak-tidaknya 3 jalur ya yang bisa kita masuki. Yang pertama ya, tentunya yang fresh graduate, jadi yang baru lulus dari kuliah, bahkan teman-teman yang SMA pun ada ya. Jadi yang SMA pun ada yang diterima, tetapi memang posisinya bukan sebagai pegawai tetap perbankan, tetapi dia sifatnya magang. Jadi SMA, D3, D1, bahkan sarjana. Nah, itu posisinya biasanya untuk mengisi posisi-posisi frontliner di kantor cabang ya. Nah, kemudian kalau ditanya ya, kalau ditanya apakah cuma jurusan ekonomi atau jurusan tertentu saja yang diterima? Nah, teman-teman, beruntungnya ya, kita di perbankan itu bahkan menerima rasanya hampir seluruh jurusan ya. Teman saya ya, bahkan ya, yang dokter hewan aja ada.
dokter hewan ada, planologi ada, kemudian geografi, kemudian, nah planologi kan agak-agak kurang relate ya dengan profesi, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemampuan dasar kan. Nanti toh kita akan juga dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan di perbankan. Jadi jangan khawatir gitu. Semua jurusan itu hampir kita terima. Tetapi juga dalam suatu rekrutmen yang khusus itu juga bisa yang dibutuhkan adalah jurusan tertentu, misalnya IT gitu ya, atau mungkin ekonomi ya, itu yang biasa spesifik, atau misalnya hukum gitu ya. Nah itu juga yang apa namanya yang bisa direkrut, atau juga mungkin terima S2 gitu. Nah ini bisa jadi. Nah sekarang kalau ditanya, Pak, apakah beda lulusan S2 dengan S1 ketika diterima? Umumnya teman-teman, grade-nya sama. Cuma memang S2-nya mungkin mendapat perhatian lebih ya. Misalnya untuk kader pimpinan misalnya. Jadi itu. Nah, kemudian ada juga jalur beasiswa. Beasiswa ini biasanya universitas itu kerjasama dengan universitas tertentu yang misalnya yang sudah punya reputasi baik. Contohnya misalnya dengan UGM misalnya. Nah, kemudian mahasiswa ini pada saat dia belum lulus ya, itu sudah ditawarkan untuk ikut proses seleksi. Nanti ketika dia diterima ya, dia langsung disekolahkan lagi. Biasanya untuk S2-nya gitu ya. Jadi bukan S1-nya, S2-nya yang nanti yang dibeasiswakan. Nah, kemudian selain itu juga ada namanya experience hire. Experience hire adalah di mana nanti perusahaan itu, bank itu merekrut orang-orang yang memang sudah berpengalaman, sudah jelas track record-nya, jelas kinerjanya, dan itu biasanya suka dipublish juga atau menggunakan jasa talent scout atau pencari bakat ya. Nah ini untuk experience hire, dan memang biasanya faktanya kalau di experience hire dia punya paket remunerasi yang lebih. Jadi, nah ini yang suka kita yang jalur biasa ini suka, wah ini kok kerjanya gitu dia terima lebih ya. Nah tapi ya experience-nya itulah yang dihargai oleh perusahaan. Oke. Kemudian kita bicara sekarang tentang administratif ya. Nah umur ya, umumnya teman-teman, saya merasakan sekarang itu ada penurunan ya. Penurunan artinya batas umur itu makin muda gitu ya. Jadi kalau dulu saya rekrutmen itu sempat 32 itu masih boleh gitu ya. Saya sendiri masuk tuh usia 25 atau 25 waktu saya masuk. Nah, saat ini untuk S1 itu maksimal 25 tahun, S2 27 tahun. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti masuk di sini ya. Jadi artinya kita yang kuliah ini ya cepat-cepat selesai gitu ya. Sehingga nanti kita nggak lewat umur. Meskipun di samping itu juga teman-teman, kita juga perlu ngejar IP ya. Jadi di pendidikan ini ya, itu biasanya disyaratkan indeks prestasi. Kalau untuk negeri itu 2,75, kalau untuk swasta itu 3 ya. Nah, ini artinya kalau misalnya kita masih punya waktu, ya udah ngejar IP dulu nih supaya nanti apa namanya? Pilihan kita itu banyak. Nah, apa namanya? Kalau memang misalnya belum ngejar IP gitu, itu ya kalau bisa ya, kalau masih punya waktu, ya kejar dulu IP-nya gitu ya. Nah, baru selesaikan. Nah, biasanya IP ini hanya untuk ngetok pintu awal aja. Selanjutnya IP itu udah nggak dilihat lagi ketika kita udah berkarir gitu ya. Jadi IP itu hanya untuk persyaratan administratif ketika penerimaan untuk pertama kali aja. Nah, di pendidikan ya, untuk magang itu minimal SMA ada ya, atau D3 ya, atau sarjana. Misalnya suka yang jadi teller di perbankan itu saat ini ya, seperti yang diterapkan di BNI, di BCA, BRI, itu biasanya magang itu. Itu bukan pegawai tetap. Artinya mereka cuma direkrut lebih kurang 2 tahun ya.
Kalau di kita itu dapat gaji itu 4,5 juta ya, begitu 2 tahun itu ya udah selesai tanpa ikatan apa-apa. Tetapi kita dalam posisi magang itu juga bisa kalau memang ada bukaan ya, penerimaan misalnya ODP itu bisa kita ikut melamar gitu ya, tanpa ada batasan. Nah, kemudian ada lagi jalur untuk ADP ya, Assistant Development Program, itu minimal S1 biasanya. Nah, sehingga kalau yang belum S1 itu nggak bisa diikutkan program ADP ini. Kalau ODP, Officer Development Program, itu adalah orang-orang atau kader-kader yang akan diorbitkan melalui jalur pimpinan nanti. Nah, ini ODP ini jelas S1 ya. S2 itu lebih baik lagi. Itu untuk ODP. Nah, kemudian teman-teman mengenai tinggi berat badan. Wah, saya gimana nih? Kalau frontliner memang ada batasan ya. Jadi kalau misalnya pria itu disyaratkan 165, wanita 155 bisa ya, atau mungkin 157 itu suka mungkin berbeda-beda masing-masing bank. Tetapi kalau ODP itu bisa enggak? Ya, ODP itu enggak terlalu dipersyaratkan mengenai badan, asal proporsional aja ya biasanya. Nah, sehingga bagi teman-teman ya katakanlah yang ya mungkin tidak ideal, nggak body goal gitu, masih bisa lah kita masuk di jalur ODP. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi misalnya ya, Pak, saya swasta, masih bisa nggak Pak? Oh bisa, jangan khawatir. Saya pun seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kan saya swasta itu. Dan banyak teman-teman swasta yang juga diterima di di perbankan yang seperti perbankan buku 4, seperti BNI, Mandiri, BRI, BCA gitu ya, dan perbankan yang lainnya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang tidak yang sekolah di luar negeri ya, di luar negeri itu maksudnya swasta, sama seperti saya. Jadi intinya kita punya kompetensi. Apa kompetensi itu nanti kita di slide berikutnya. Nah teman-teman, saya sering diikutkan ya proses rekrutmen ya, karena saya pimpinan, saya sering diikutkan proses rekrutmen dan ada suatu persepsi image ya yang melekat pada teman-teman atau di kita di manajemen itu mengenai anak now. Apa sih itu? Nah, ini coba gimana sih Anda dilihat anak now ya di mata manajemen perusahaan pada umumnya. Ini seperti ini gambarannya. Prosnya ya, mereka pronya, kelebihan teman-teman anak now itu adalah teman-teman itu kreatif ya. Kreatif, mereka terbiasa di dunia digital. Kalau orang-orang tua seperti kami banyak yang sosmed aja nggak punya gitu, mungkin ada gitu ya. Nah, kemudian mereka itu sangat familiar dengan multimedia, bikin video, masuk TikTok gitu ya. Kemudian bikin suara, mereka sangat terbiasa. Kita kadang tuh yang generasi kolonial ini ya, ngomong di depan umum aja kadang tuh nggak merata lah kemampuannya gitu. Tapi anak now tuh dianggap ya lebih speak up mereka. Kemudian mereka juga sangat terbiasa ya dengan internet, dan itu internet itu bahkan jadi bagian darah daging dari generasi now gitu ya. Nah kemudian juga mereka biasanya suka main game gitu ya, sosial. Nah kemudian mereka juga adaptif, mereka orang-orang yang cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan gitu. Ada apa nih? Nah, kemudian ada sesuatu yang baru, wah mereka update banget terhadap perubahan-perubahan tersebut. Mereka juga dikenal sebagai, teman-teman itu dikenal sebagai fast learner, jadi cepat kalau belajar tuh. Nah, kalau kita yang tua ini suka agak lelet gitu ya, itu suka untuk belajar. Istilahnya kalau kami itu candanya lanang celup, lambat nangkep, cepat lupa. Nah, lanang celup gitu. Tapi kalau anak-anak muda itu fast learner, cepat untuk mengerti gitu. Nah kemudian result oriented, jadi teman-teman itu sangat
sangat berorientasi hasil, meskipun terkadang siap menerima risiko. Nah, tetapi ada cons-nya. Nah, ini juga tolong nanti pada saat wawancara ya, tolong perhatiin ini. Artinya teman-teman ada cons-nya. Yang pertama itu dianggap agak apa ya, tentang tata kerama itu kalah sopan dengan generasi terdahulu gitu. Ini di itu. Nah, kemudian ya misalnya posisi duduk kita, tutur kata kita ya, kemudian bagaimana kita bersikap ya. Nah, itu dianggap ya itu kalah sopan dengan generasi terdahulu. Kemudian dianggap manja, dependent. Jadi ya meskipun ini enggak ini ya, ketika saya cerita ini enggak apa namanya, enggak bisa di general, manja. Jadi sangat ya anak mami gitu, anak papi gitu ya. Kemudian fragile, fragile tuh kalau bahasa Jawa itu mutungan gitu, mudah. Aduh, ini wah. Jadi teman-teman ada misalnya ilustrasinya ya. Kalau generasi saya, pokoknya mau dibanting, mau dipukul, mau jatuh, mau itu, ya tetap setia gitu, tetap bertahan gitu. Tapi generasi sekarang saya rasakan sekali di tempat kita itu turnover itu tinggi sekali sekarang, meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tempat zaman saya dulu rasanya keluar dari suatu BUMN katakanlah yang papan atas itu rasanya kayak tabu gitu, kayak pemandangan yang sangat jarang. Tapi sekarang turnover itu tinggi gitu. Nah, ini yang dianggap itu. Jadi dianggap fragile gitu. Kemudian mager atau shortcut itu apa namanya, pengen cepat hasil, tapi proses itu mereka tidak cukup sabar. Nah, gitu. Nah, jadi ada pro-nya, ada cons-nya. Tapi ini gambaran umum. Tapi teman-teman tidak pasti ya apa namanya memenuhi kriteria ini. Jadi ya bisa aja kita memang orang yang di atas rata-rata. Nah, sekarang saya cerita tentang ini nanti tentunya nanti akan perlu jadi bahan pertimbangan ketika teman-teman akan apa namanya mempersiapkan diri ya. Jadi teman-teman itu tuntutan dunia kerja itu mereka sangat butuh kompetensi ya. Jadi kalau kita selama ini yang penting ijazah itu ya nomor 2 ya, nomor sekian lah. Yang penting kompetensi. Kan kecerungan dunia itu kalau kita ngelihat ya, bagaimana dunia itu terkadang orang-orang yang nggak lulus kuliah aja ya, itu bahkan bisa menguasai dunia ya. Kayak apa namanya, kayak tokoh-tokoh pendiri kayak Facebook segala macam itu kan orang-orang yang dianggap ya kuliahnya nggak bagus-bagus amat, tapi mereka justru orang-orang yang sukses gitu. Nah, kuncinya adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah kalau kita sederhanakan CAS, knowledge, attitude, skill. Ya. Nah, knowledge ini adalah tentang pengetahuan, ya, tentang apa produk itu, siapa yang melakukannya, itu dilakukan di mana, kemudian kapan itu dilakukan, mengapa itu terjadi, bagaimana prosesnya. Jadi segala sesuatu mengenai ya produk, tentang sesuatu, tentang pengetahuan, nah itu dia paham. Itu namanya knowledge. Nah, kemudian dia juga punya skill. Skill itu eksekusinya. Jadi bagaimana pengetahuan yang dia punya, dia implementasikan dengan anggota tubuhnya sehingga itu akan terjadi, terlaksana, kemudian itu memberikan hasil, dan kemudian dari situ nanti juga dari hasil ada suatu proses perbaikan-perbaikan melalui upaya-upaya inovasi, sehingga perusahaan itu bukan saja menghasilkan, bukan saja untung, tetapi diharapkan juga tumbuh. Karena perusahaan itu kalau misalnya dia nggak tumbuh, nggak ada inovasi-inovasi baru, pastilah perusahaan-perusahaan tersebut apa namanya akan digilas oleh zaman. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, teman-teman. Kalau kita ngelihat ya, sektor telekomunikasi aja, mungkin teman-teman di sini nggak ngerti apa yang namanya Telegram nih di zaman saya. Jadi bukan aplikasi Telegram, tapi Telegram itu adalah apa namanya perangkat perpesanan yang itu pakai telex.
telex tuh pakai tak 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 kode ya. Waktu itu bagaimana menyampaikan pesan dengan cepat pada hari yang sama ya. Kemudian biayanya itu dihitung per kata. Nah, itu kan teman-teman mungkin udah nggak tahu lagi ya. Nah, kemudian dulu ada telepon kartu misalnya ya. Telepon kartu itu kalau kita ke telepon umum pakai kartu. Nah, sekarang udah almarhum itu. Nah, kemudian juga dulu ada namanya pager. Pager itu adalah suatu notifikasi suara yang menyampaikan bahwa Anda sedang di-call orang loh. Nah, itu. Nah, sekarang udah nggak ada semua. Nah, itulah adalah sebenarnya bagaimana dunia itu terus berubah yang kalau tidak ada inovasi maka kita akan digilas oleh zaman. Nah, kemudian attitude. Attitude ini teman-teman kalau di dunia perbankan itu adalah number one-nya. Artinya perbankan itu adalah lembaga keuangan yang menerima kepercayaan untuk mengelola dana nasabah ya yang begitu besar bahkan jauh melampaui modal bank itu sendiri. Nah, sehingga mereka butuh orang-orang yang punya integritas. Mereka butuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa mengemban amanah. Gitu. Jadi nomor satu adalah integrity. Teman-teman, kalau integritas ini sudah pernah cacat, wah udah. Kalau kita di perbankan, kalau sekali kita sudah pernah, ya mohon maaf ya, sudah pernah nyolong, udahlah, mending keluar aja deh. Karena selamanya pada saat kita melakukan itu akan tercatat namanya dalam relas, dalam catatan catatan SDM kita. Nah, pada saat nanti kita akan dipromot, ya, orang selalu akan melihat catatan itu. Oh, dia ini pernah ada kasus, misalnya ya tidak jujur gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap karir dia nantinya. Tapi juga kalau kita berkasus bukan persoalan kejujuran ya, kita mungkin masih bisa mungkin karena kelalaian saja misalnya, atau mungkin karena kita tidak teliti saja, bisa aja itu kita masih tetap bisa meneruskan karir kita di perbankan. Nah, kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini juga sangat penting karena gimana pun juga kita akan kerja dalam tim, kita akan presentasi, kita akan menyampaikan ide, kita akan menerima pesan, kemudian kita akan melaksanakan pesan. Jadi mau nggak mau komunikasi ini sangat diperlukan. Begitupun teamwork. Jadi teamwork ini adalah, apalagi di perbankan tuh nggak ada perusahaan yang kecil ya, kecuali mungkin BPR ya. Tapi di perbankan umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang besar, itu bisa kita kerja antar divisi, antar pusat, cabang, wilayah, itu betul-betul banyak jenjangnya, sehingga teamwork ini akan sangat akan sangat diperlukan skillnya, attitude-nya. Nah, teman-teman, kalau saya melakukan wawancara misalnya ada kandidat, biasanya yang salah satu yang saya jadikan clue itu adalah saya nggak nanya soal ya, nggak nanya macam-macam. Saya cuma nanya, apa kegiatan Anda selain kuliah? Itu aja. Tapi begitu dia nanti udah cerita, wah nggak ada Pak, saya kuliah aja. Waduh, saya bilang ini seenggaknya saya sudah saya sudah punya persepsi gitu. Wah, ini harus saya uji lagi nih kemampuan komunikasinya. Tapi benar biasanya. Kalau misalnya udah nggak itu, dia komunikasi biasanya agak nyendat. Nah, sehingga teman-teman, mumpung masih kuliah, ya, mumpung masih ikutlah kegiatan kemahasiswaan, ya, kegiatan organisasi. Di situ nanti kemampuan komunikasi Anda akan diuji, kemampuan public speaking Anda itu akan diasah, gitu ya. Kemudian kemampuan kerjasama Anda dalam organisasi, menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana mensinergikan beberapa perbedaan, kemudian mensinergikan beberapa kekuatan, itu akan Anda bisa lakukan kalau kita ikut organisasi. Begitupun saya ketika misalnya mahasiswa, saya ikut di lembaga pers mahasiswa, ya, saya ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kepemudaan, gitu. Kemudian ya itu alhamdulillah juga sangat membantu saya ketika misalnya proses wawancara, proses misalnya diskusi di dalam proses seleksi itu akan sangat terlihat orang-orang yang aktif organisasi atau tidak. Ya. Oke.
Nah, ini proses seleksi nanti ya. Oke, teman-teman, di perbankan itu ya, itu kalau kita sederhanakan ya, itu ada beberapa jalur yang ada ya, yaitu ada jalur officer, ada jalur asisten ya. Officer itu artinya yang ODP tadi, kalau asisten yang ADP tadi. Nah, kemudian sedikit di luar officer dan asisten ada namanya magang tadi. Magang itu adalah sebenarnya pemberian kesempatan kepada kepada ya teman-teman yang masih dalam proses bertumbuh ya untuk menambah pengetahuannya. Tapi jujur aja, to be honest, ini juga sebenarnya bagian dari upaya bank untuk ya menekan biaya sebenarnya ya. Ujung-ujungnya itu gitu. Tapi ya kemasannya adalah magang. Nah, kemudian di samping itu ada namanya outsourcing ya. Outsourcing ini adalah orang-orang yang direkrut oleh perusahaan yang menjadi mitra dari bank untuk kerjaan-kerjaan yang non-core. Non-core bukan kerjaan utama bank. Misalnya dia untuk satpam ya misalnya. Kemudian jadi satpam keamanan ya. Kemudian dia untuk ATM misalnya, ya ngurus ATM itu di outsource-kan. Kemudian ngurus mengenai kebersihan atau cleaning itu juga bisa di outsource, atau kemudian kurir itu di outsource-kan. Nah, kemudian apalagi ya yang di outsource-kan, ada ya mungkin kerjaan-kerjaan istilahnya yang non utama. Jadi itu, atau mungkin juga yang di outsource termasuk mungkin kayak frontliner ya, itu bisa juga di outsource. Sales juga ada yang outsourcing ya. Sales misalnya kredit tanpa agunan ya. Outsourcing KPR, nah itu juga adalah orang-orang yang jalur outsourcing. Tapi yang akan menjadi pegawai tetap itu adalah jalurnya officer dan asisten. Nah, driver juga itu outsourcing biasanya. Nah, kemudian karir path kita di perbankan itu secara umum ya, ini ada 7 di sini. Mungkin siapa tahu ada lagi, tapi yang umum itu adalah 7 ini. Satu, jalur kredit. Kredit itu adalah nanti kita akan memberikan kredit, menganalisa kredit, memproses administrasi kredit. Nah, itu jalurnya kredit di pembiayaan. Nah, kemudian ada yang dana dan jasa. Dana dan jasa ini bagaimana kita mengumpulkan ya, dana masyarakat, ya, kemudian baik berupa deposito, giro, ya, dan tabungan. Gitu. Ini dana jasa. Kemudian jasa ini adalah misalnya jasa untuk transaksi-transaksi pembayaran. Nah, umumnya jasa ini kan ada di cabang ya, baik misalnya jasa transfer, jasa garansi bank, LC, kemudian surat keterangan bank, safe deposit box, dan jasa-jasa lainnya ya. Nah, kemudian ada jalur namanya treasury. Treasury ini adalah dia nanti yang akan mengatur mengenai keseimbangan antara kredit dana yang kita terima untuk disalurkan kredit nanti akan dikenai bunga berapa nih setelah kita memperhitungkan misalnya cost of fund kita yang atau biaya dana kita. Nah, kemudian kan bank tuh prinsipnya bisnisnya itu adalah mencari spread ya antara suku bunga simpanan ya, misalnya suku bunga simpanannya itu katakanlah 3% ya. 3%, kemudian ada biaya-biaya umum nanti kan, overhead cost. Nah, kemudian ada biaya biaya untuk penutupan risiko, premi risiko. Kemudian nanti kita pinjamkan lagi, misalnya di pinjaman untuk sampai misalnya 12%. Berarti kan kita dapat spread lebih kurang 7% kan. Nah, itulah yang menjadi sumber pemasukan bank. Jadi kita tuh sebenarnya bank itu lembaga intermediasi.
lembaga yang menghubungkan masyarakat yang memiliki dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Nah, itulah dikelola oleh Treasury. Jadi mereka mengatur itu. Kemudian ada internasional. Internasional adalah melaksanakan transaksi-transaksi yang terkait dengan negara lain, misalnya remittance ya, kirim ke Hong Kong misalnya, kirim ke Amerika, kemudian LC collection. Nah, ini di divisi di jalur internasional. Kemudian audit. Audit ini adalah yang pemeriksa. Audit ini biasanya mereka yang punya latar belakang akuntansi ya biasanya. Jadi mereka ini yang auditor ini pemeriksa, kemudian baik pemeriksa aspek keuangannya, IT-nya juga ada auditnya juga. Kemudian ada IT. IT ini adalah mereka yang mengembangkan sistem, kemudian memaintenance sistem. Nah, ini jalurnya. Kemudian ada lagi jalur legal. Legalnya adalah hukum. Ya, mereka yang menyiapkan naskah perjanjian kredit. Kemudian mereka yang kalau berperkara di pengadilan nanti, mereka yang memberikan advice legal, ya, apa yang terbaik untuk misalnya memenuhi ketentuan hukum ini. Nah, ini adalah jalur. Jadi ada kredit dan ada jasa, treasury, internasional, audit, IT, dan legal. Ini mengenai jalur karir di perbankan. Nah, biasanya mereka masuk tuh istilahnya asisten manajer AMGR gitu. Kemudian naik jalurnya lagi menjadi manajer. Kalau saya padankan ya, asisten manajer itu jadi paling rendah sekali asisten ya, atau pegawai dasar paling rendah sekali. Pegawai dasar itu ya kelas mesin driver, satpam itu. Nah, kemudian ada asisten seperti misalnya teller, ya, customer service. Nah, mereka ini atau sales itu masih asisten. Ada jadi kalau pegawai dasar itu kayak pratu ya, prajurit ya. Kemudian kalau asisten itu seperti kayak bintara ya. Kayak bintara kalau di angkatan itu. Nah, kemudian asisten, kemudian ada AMGR, asisten manajer, itu kira-kira tingkatnya adalah perwira pertama gitu ya. Jadi AMGR ada manajer itu kira-kira ya mayor lah. Jadi sudah mulai mayor. Jadi kalau misalnya masih kapten kalau itu tadi ya yang AMGR, kemudian mayor itu manajer. Nah, kemudian AVP, asisten vice president, itu kira-kira perwira menengah lah. Jadi sampai kolonel itu AVP. Nah, kalau misalnya yang tingginya, yang levelnya di bawah direksi, itu namanya vice president, ya, VP. Dan itu adalah perwira tinggi kalau di angkatan itu kira-kira gitu. Nah, itu jalur karir di perbankan. Nah, tentang proses seleksi, teman-teman, dalam proses seleksi ini tentunya yang pertama adalah administratif. Administratif itu adalah proses seleksi yang ya kita tidak berhubungan langsung, tapi berdasarkan persyaratan yang ada, itu petugas dari bagian seleksi di perbankan itu akan memilah mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Ya. Nah, kemudian yang memenuhi syarat itu akan diberikan panggilan dan diikutkan seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulis ini tentunya macam-macam ya. Di perbankan itu ada yang seleksinya cuma tes kemampuan dasar aja. Jadi dia cuma tes psikologi saja. Kalau saya waktu itu tes psikologi aja, tapi juga ada tes seperti saya tes ketika di Bank Indonesia itu ada tes pengetahuan umum juga. Nah, itu bisa jadi ada pola seperti itu. Nah, kemudian dari situ nanti retest tertulis itu biasanya saat ini bank tuh lebih efisien. Kalau dulu waktu saya tes tertulis itu dipanggil benar nih, dipanggil ke suatu tempat dan kita tuh kayak UMPTN ya, jadi seleksi mahasiswa baru kayak seperti itu gitu. Diawasi, nah kemudian
Yang lulus tes tertulis itu nanti akan dipanggil pada tes Leaderless Group Discussion atau LGD. Ya. Leaderless Group Discussion, jadi kita diskusi dalam suatu grup, ya. Tapi di situ nggak ada pemimpinnya. Nah, jadi itu bisa inisiatif dari peserta itu aja nanti. Jadi ini untuk ngetes bagaimana kemampuan komunikasi seseorang, bagaimana dia berkomunikasi dengan pihak lain, bagaimana dia berargumentasi ya dengan baik ya untuk mempertahankan pendapatnya, memberikan solusinya, mensinergikan pendapat para peserta. Nah, itu kemampuan itu diuji di dalam Leaderless. Di samping itu juga di LGD ini juga kita menilai apa ya, gestures itu adalah apa namanya, bahasa tubuh seseorang. Jadi teman-teman, kalau kata-kata itu bisa dirangkai seindah mungkin, semanis mungkin. Tapi kalau bahasa tubuh seseorang tuh terkadang nggak cukup sadar peserta itu. Misalnya dia senderan ketika wawancara, ngomong senderan, kemudian ngomong dengan nah itu sebenarnya kita itu mengenal kalau orang seperti ini nggak sikapnya seperti ini, dia itu sebenarnya orangnya kayak gini. Misalnya saya cerita senderan tadi, senderan itu biasanya orangnya mager gitu. Misalnya itu clue-nya. Jadi teman-teman misalnya ketika dia berpakaian tidak harus yang mahal, tapi dia harus rapi gitu. Pasang apa namanya, pasang dasinya juga yang rapat, kemudian rapi, nggak miring sebelah, kemudian potongan rambut. Artinya ketika proses ini ya, tampilkanlah tampilan yang terbaik kita itu. Jadi jangan asal-asalan, karena tahap ini teman-teman yang sangat menentukan masa depan kita itu. Kalau kurang cukur rambut ya, kurang rapi ya, potonglah rambut. Janggut nggak usah misalnya sembarangan, janggut kumis yang melewati batas ya, Anda silakan rapikan. Kuku ya, pakaian, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki. Nah, itu kita diantaranya menilai itu juga pada saat Leaderless Group Discussion ini. Kemudian ada interview psikologi. Nah, ini dilakukan biasanya oleh lembaga psikologi ya. Nah, kemudian lolos itu baru interview user. User itu adalah biasanya pejabat yang ada di perbankan misalnya. Kalau di kita itu setidak-tidaknya interview user itu oleh seorang VP, Vice President ya. Jadi mereka ya termasuk pejabat tinggi di divisi. Baru nanti terakhir adalah tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini apa yang banyak menyebabkan tes kesehatan itu biasanya teman-teman adalah penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit-penyakit yang punya potensi besar ya untuk nanti bermasalah, misalnya organ ya, jantung, ginjal, liver gitu ya. Nah, itu apa namanya, tolong disiapkan juga. Misalnya apa namanya, tekanan darah ya. Kemudian tes ya semacam gula darah, kemudian apa namanya, kandungan kolesterol segala macam. Nah, jadi tolong disiapkan itu pada saat Anda akan mengikuti tes itu. Jadi ya bila perlu Anda pre-tes dulu nih, ya tipsnya gitu ya. Jadi wah ini udah tes bagus, nah, baru kita maju gitu. Jadi jangan sampai kita belum siap apa-apa, tahu-tahu hasil tes kesehatan kita fail gitu. Nah, itu tadi cerita tentang proses seleksi. Nah, ini mengenai proses atau lingkungan, atmosfer yang ada di perbankan. Tadi saya cerita gitu ya, bahwa di perbankan itu kita sangat mengutamakan kejujuran. Jadi teman-teman, itu kejujuran itu adalah panglima. Kejujuran adalah hal nomor satu yang harus ada pada setiap insan perbankan. Kejujuran itu gini ya, di perbankan itu adalah suatu sistem yang mungkin terketat di dunia ya, yang paling secure di dunia. Tetapi sekuat apapun apa namanya, sistem yang dibangun, kalau di dalam insan perbankan ada yang tidak jujur, maka sistem itu pasti jebol juga. Jadi teman-teman, itu yang apa namanya, yang
apa namanya, yang kenyataan ya, yang saya peroleh selama 28 tahun itu. Nah, kemudian juga kalau Anda suatu saat katakanlah sempat tidak ketahuan ya, berbuat tidak jujur, tetapi suatu saat itu pasti ketahuan. Karena sistem itu nanti yang nggak match, muncul irregularities, ketidaknormalan. Nah, itu gampang itu didetek oleh orang-orang misalnya yang membaca audit tadi ya, track itu tadi. Itu mereka akan mudah men-tracernya gitu. Nah, kemudian dia dalam lingkungan kerja di perbankan kita excellent. Excellent itu artinya apa-apa tuh ya diatur diatur berpenampilan baik. Performance-nya baik. Coba lihat aja di perbankan Anda jarang akan melihat orang-orang yang misalnya yang tampilnya serampangan, rambut gondrong, celana pendek, itu nggak akan Anda temui di situ gitu. Yang waktu itu kita cukup kaget ya. Saya kebetulan nasabah saya, ini nggak apa-apa saya cerita dikit. Itu kebetulan Gojek gitu ya, di apa namanya? Itu kantornya itu kalau teman-teman tahu itu di Pasaraya di Blok M itu. Nah, saya di Jalan Melawainya. Nah, suatu saat saya melakukan kunjungan ke Gojek itu betul-betul totally different ya, lingkungan kerja kita dengan mereka itu. Mereka tuh celana pendek, pakai antingan, gitu, kerja sambil ngerokok, kaki di atas kursi itu nggak banget ada di perbankan. Nah, itu sangat-sangat different. Tapi beberapa teman-teman yang muda-muda itu suka ya dengan iklim kerja yang seperti itu. Tapi percayalah, kalaupun misalnya di perbankan ada hari-hari tertentu kita pakai pakaian kasual, misalnya pakai sepatu kets ya, pakai celana jeans, tapi itu sebatas itu aja. Nggak akan ada misalnya pakai celana pendek gitu, misalnya pakai antingan, rambut gondrong gitu ya, pakai baju ya misalnya kontrol segala macam, pakai tato gitu. Nah, itu kita sangat mementingkan namanya penampilan excellent. Juga kita sangat presisi artinya gini. Di setiap akhir hari, 0,0001 rupiah pun itu tidak akan ditoleransi. Karena sistem itu tidak akan match. Jadi dalam perbankan itu kita akhir hari itu harus balance, ya, harus presisi. Jadi zero tolerance terhadap ketidaksesuaian, ketidaksempurnaan, ketidakakuratan itu. Karena itu nanti pasti akan menjadi masalah. Nah, kemudian kita security, ya, itu pasti tingkat keamanan di perbankan tinggi. Kita juga sophisticated, pasti perbankan itu sistemnya tuh canggih, kayak teman-teman ya, suka bertransaksi misalnya di mobile banking, misalnya di ATM atau mungkin di internet banking, itu pasti sophisticated. Rasanya Pemda nggak gitu deh gitu. Ibaratnya gitu ya. Jadi perbankan selalu dia update ya dengan beberapa sistem-sistem terbaru gitu. Kemudian juga kita healthy ya. Ya biasanya kita ya, kesehatan itu sangat-sangat diutamakan. Kita ada medical check up secara rutin. Kita yang menu sehat yang ditampilkan. Kita juga didorong untuk ya tampil happy gitu. Update ya. Hijau segar, tapi juga sekaligus kita tampil cepat gitu ya. Kita diminta untuk kerja itu efisien, timely. Timely itu artinya tepat waktu. Jadi teman-teman, kalau di perbankan itu Anda itu harus absen. Dan 1 detik Anda terlambat, itu tetap Anda terlambat. Anda harus membuat misalnya laporan kenapa Anda terlambat ya. Suatu saat itu laporan terlambat itu dalam kumulatif tertentu itu akan bisa berpengaruh terhadap terhadap kinerja Anda, penilaian Anda di akhir tahun nanti. Kemudian kita juga result oriented udah pasti gitu. Nah, ini atmosfernya. Tapi wah Pak kok kayak serem banget. Enggak juga itu. Sebenarnya semua itu kalau masuk dalam suatu ibaratnya pakai sepatu baru lah. Kalau bikin lecet di awal pertama ya. Tapi kemudian kita terbiasa dengan iklim seperti itu sehingga nanti biasanya orang-orang perbankan yang tertib itu masuk ke dalam lingkungan masyarakat itu biasanya dikenal orang-orang yang yang juga membawa marwah perbankan itu di dalam masyarakat. Karena juga dia misalnya kalau gampangannya gitu ya, namanya kita biasa tertib administrasi keuangan, itu biasanya kalau
kerja di bank, kalau misalnya di lingkungan penduduk, lingkungan kampung, wah udah Bapak aja dah bendahara. Itu biasanya yang apa namanya, yang biasa langsung kita dapatkan gitu ya. Nah, teman-teman, di samping itu ya, seperti Pak Vinko tadi bilang ya, kita dengan suasana atmosfer yang seperti itu gitu, itu membuat ya kita di lingkungan masyarakat itu punya mohon maaf bukan kita mau itu ya, punya status sosial tertentu lah. Artinya kalau Anda misalnya calon mantu ya, Anda ngelamar, Anda itu adalah misalnya, wah itu biasanya cepet itu diterima oleh calon mertua. Karena itu kerjaan yang istilahnya yang berkelanjutan lah gitu ya. Nah, kira-kira itulah yang kita dapatkan pada saat kita kerja di perbankan, atmosfer kerjanya. Nah, sekarang kita ngomong yang mungkin yang ditunggu-tunggu ini jangan-jangan ya. Itu bicara tentang remuneration package, paket remunerasi. Jadi remunerasi itu bukan gaji ya. Jadi gaji itu cuma bagian kecil dari remunerasi. Jadi yang namanya remunerasi itu adalah seluruh benefit, seluruh manfaat yang kita terima pada saat kita kerja itu. Baik itu manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang, baik manfaat berupa finansial maupun non finansial. Nah, semua itu ya, itu namanya paket remunerasi ya. Jadi remunerasi itu bukan semata-mata gaji ya. Nah, sekarang kita bicara yang finansial dulu. Yang finansial itu ada namanya kita gaji dasar gitu. Nah, gaji dasar ini biasanya adalah yang apa namanya, yang take home pay, yang tiap bulan kita apa namanya, kita terima ya, yang masuk rekening. Ini basic salary. Nah, kemudian di samping basic salary itu biasanya ada gaji dasar sekali ya, sub dari itu biasanya gaji yang kalau misalnya pensiunnya itu menggunakan skim DPPK, dana pensiun pemberi kerja, itu biasanya jadi dasar untuk penghasilan pensiun. Tapi umum sekarang jarang ya perusahaan, termasuk di kita yang anak-anak baru ini udah nggak pakai DPPK lagi, tapi pakai DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi itu mengenai basic salary. Nah kemudian ya kita juga nanti akan bisa di perbankan tuh enaknya ya, itu kita dapat employee loan, jadi pinjaman lunak dari perusahaan yang bunganya itu relatif rendah ya. Di kita itu sekitar 3% ya, suku bunganya. Jadi ya rendah banget. Bayangkan teman-teman kalau misalnya Anda pinjam di luar itu rata-rata ya 2 digit ya. Misalnya 10%, 12%. Tetapi ini cuma 3%. Apalagi pinjol. Wah, pinjol jangan deh. Kalau bisa hindari deh. Itu rentenir ya. Rentenir banget itu. Nah, itu mengenai employee loan, kemudian ada namanya uang cuti nanti. Uang cuti itu adalah uang sebesar satu total cash ya, yang kita biasa dapat ya, pada saat kita menjelang cuti nanti itu biasa diberikan. Meskipun uang cuti ini tidak di setiap bank ya. Ada teman saya kerja di Standard Chartered Bank ya. Bank asing itu dia nggak ada uang cuti itu. Nah, kita juga terima THR. THR ini biasanya normalnya 1 kali, tapi ada juga perbankan yang kasih THR itu 2 kali total cash gitu ya. Ya lumayan kan, bisa pulang kampung, bisa berbagi untuk keluarga ya, terdekat gitu. Kemudian ada juga nanti penghargaan masa bakti. Penghargaan masa bakti ini biasanya kita oh ya, uang cuti ini juga ada cuti besar, ada cuti tahunan ya. Kalau cuti tahunan itu kan 1 kali. Pada saat kita 5 tahun sekali itu kita dapat uang cuti besar. Uang cuti besar itu 2 kali TC gitu. Ya. Nah, kemudian ada uang masa bakti. Masa bakti ini kalau masa kerja kita itu mencapai 20 tahun di tempat kami itu kita dapat 1 total cash. Tapi kalau misalnya sampai 25 tahun nanti kita dapat tahun ke-25 itu dapat 2 kali total cash itu. Nah, kemudian ada bonus tahunan. Nah, bonus tahunan itu nanti biasanya disesuaikan dengan kinerja kita. Banyak hal yang jadi kinerja kita kan kita setiap tahun itu membuat laporan tentang kinerja kita. Nah, kalau misalnya kinerja kita itu tercapai, ya, maka kita bisa mendapat seenggaknya misalnya
satu kali paket itu macam-macam teman. Bisa 1 kali gaji, bisa 2 kali gaji, 3 kali gaji, 5 kali gaji, ya itu satu paket. Kalau misalnya kita jauh melampaui target yang ada, itu kita bisa dapat ya sampai 7 kali, 10 kali, 12 kali bisa. Ya, itu ya dan itu diberikan kepada semua pegawai. Nah, kemudian ada namanya insentif. Insentif ini adalah suatu tambahan penghasilan finansial untuk posisi-posisi tertentu. Ini biasanya sales yang suka mendapat ini. Jadi sales, kalau di sales saya itu, dia nggak dapat bonus tahunan, tapi dia bisa dapat insentif. Tapi insentifnya itu jauh, bahkan gaji saya bisa lewat itu oleh insentif saya pemasaran, dia berhasil memasarkan dana, berhasil memasarkan kredit, itu dia bisa dapat penghasilan tambahan dari situ. Atau collection itu penagihan ya. Nah, ketika dia berhasil mengumpulkan target, nah maka dia akan mendapatkan insentif tersebut. Kemudian ada namanya lagi reward. Reward ini adalah suatu benefit kalau misal kita berhasil menjual suatu produk tertentu, misalnya produk asuransi misalnya, produk misalnya valuta asing misalnya, atau produk misalnya garansi bank misalnya. Jadi penghargaan atas suatu produk tertentu, jadi bisa jadi reward ingin dalam bentuk misalnya cash ya, bisa jadi reward ini dalam bentuk misalnya perjalanan ke luar negeri atau paket wisata gitu ya. Jadi ini namanya reward. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya kita akan diberikan DPLK. Nah, teman-teman, saya merasakan sendiri sekarang pada saat saya pensiun ya. Saya pensiun mulai 1 Oktober tahun 2022, dan akumulasi dari DPLK kita itu, kemudian jaminan hari tua yang dikumpulkan melalui BPJS Tenaga Kerja itu betul-betul ya terasa banget, nendang banget bagi kita ya. Pada saat kita pensiun. Jadi memang itu pada saat kita aktif itu nggak bisa kita utak-utik itu, tapi pada saat pensiun itu betul-betul sangat membantu ya pemenuhan kebutuhan keuangan kita pada saat masa pensiun. Itu finansial. Non finansial kita ada asuransi kesehatan ya, dan kelasnya itu disesuaikan juga. Makin tinggi kelas ya makin tinggi. Misalnya ada sampai kelas 1 bisa. Kalau start kita ada kelas 2, kemudian naik bisa kelas 1 untuk jenjang tertentu ya, seperti misalnya yang VP itu bisa sampai kelas VIP gitu ya. Itu asuransi kesehatan, dan itu memang berplafon ya. Berplafon artinya itu ada jumlah tertentu per jenjang jabatan. Tetapi kelebihannya itu nanti biasanya misalnya gini, plafon saya 40 juta. Kalaupun nanti ada 50 juta biasanya, kelebihan 50 juta berarti kan ada 10 juta lebih ya. Nah, 10 juta itu 90% ditanggung kantor, yang 10% ditanggung oleh pegawai. Nah, kemudian ada medical check up, ini adalah untuk mengecek tingkat kesehatan pegawai, sehingga kalau misalnya ada apa-apa itu bisa langsung ditindaklanjuti nanti melalui treatment kesehatan yang diperlukan. Kemudian ada cuti tahunan, cuti besar ya, saya tadi sampaikan. Cuti tahunan itu kita bisa dapat lebih kurang ya bisa 18 hari. Kalau cuti besar itu sebulan. Jadi cuti besar itu kan 5 tahun sekali. Kemudian juga kita ada wisata ya pegawai. Kemudian wisata keluarga pegawai. Nah, itu ada. Kemudian juga fasilitas training. Training juga baik training di dalam negeri maupun di training di luar negeri. Inilah benefit-benefit yang kita bisa dapatkan kalau kerja di perbankan. Nah, teman-teman, di penutup ini saya mau closing ya, bahwa kunci pada saat kita masih menjadi mahasiswa itu adalah preparation. Persiapan. Jadi mumpung kita mahasiswa ya, kita harus melakukan persiapan, baik itu persiapan kompetensinya, termasuk yang saya cerita tadi ya, kemampuan komunikasi, kemampuan organisasi, kemampuan kemampuan bahasa juga saya lupa tadi saya sampaikan. Itu sangat penting teman-teman. Tolong kalau masih bahasa Inggrisnya yang ya masih terbatas, lakukan aja.
Kita ini dulu kan nggak bisa berbahasa semua, tapi toh akhirnya kita bisa berbahasa Indonesia. Itu artinya bahasa itu kan bisa dilatih. Saya dulu sangat aware terhadap bahasa ini, sehingga saya sejak SMA itu sudah mulai khusus bahasa Inggris dulu. Dan saya tekankan khususnya itu adalah mengenai conversation gitu. Nah, sehingga pada saat nanti kita tes ya, di tes bahasa, wah kita udah lulus gitu. Nah, kemudian ada suatu sikap yang perlu teman-teman tanamkan saat ini, bahwa beyond average. Saya nggak mau jadi mahasiswa rata-rata. Saya harus mahasiswa di atas rata-rata. Nah, itu tanamkan mindset itu, sehingga kita tuh betul-betul nanti belajar ini oke, belajar itu oke, belajar ini, sehingga benar-benar nanti kita ya jadi mahasiswa yang di atas rata-rata. Misalnya contoh ketika saya dulu lulus kuliah, wah saya nggak mau sekedar tahu ilmu hukum saja. Saya pengen mengetahui tentang transaksi perdagangan internasional. Nah, saya akhirnya khusus namanya BUMZAKEN, khusus ekspor impor, ya. Kemudian ngisi apa namanya aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk persyaratan ekspor impor gitu ya. Nah, itu jadi ya akhirnya kita punya kemampuan di atas rata-rata. Kemudian yang juga apa namanya sangat diperlukan adalah start early. Awali kita istilahnya kita dahuluan deh, jangan keduluan yang lain untuk misalnya meningkatkan kompetensi tadi dan menjadikan diri kita beyond average tadi. Dan akhirnya pada saat kita bisa melakukan itu, kita bisa meraih masa depan kita, sehingga sukses itu adalah yang kita bisa raih, kita menjadi healthy, wealthy, and happy. Oke, itu aja mungkin pemaparan saya selintas, mungkin agak kepanjangan, saya mohon maaf. Kalau nanti kita masuk sesi wawancara, ya monggo. Itu Pak Vinko, Miss Lia, dan teman-teman semua, terima kasih. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawabnya nanti. Baik, ya. Terima kasih Pak DJ ya atas pemaparannya. Ya, jadi saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi sesi tanya jawab ini akan terdiri dari 2 termin dulu ya, 2 termin. Jadi masing-masing termin nanti akan kita setting supaya 3 penanya saja ya, 3 penanya. Kemudian ditanyakan dulu apa saja pertanyaannya, 1 orang 1 pertanyaan. Ya, terus kemudian akan dijawab oleh Pak DJ. Lalu termin kedua ada lagi 3 penanya, diutarakan dulu pertanyaannya apa, terus kemudian Pak DJ akan menjawabnya. Ya, dan kalau misalnya masih ada waktu, jadi kita bisa buka termin ketiga. Ya. Baik, silakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan open mic ya, silakan open mic dan silakan ajukan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Mumpung kita jumpa di sini. Ayo yang mau kepo. Oh ya, sedikit ya. Ini mungkin sedikit Pak Vinko nih, saya mau tambahkan ya. Ya, silakan. Soal gaji tadi ya. Ini mungkin sempat agak kelewat ya tadi ya. Oh iya, Jadi gimana teman-teman, Pak? ini berapa sih gajinya? Gitu ya. Kalau di kita teman-teman, memang ada tren ya, makin mendekat ya antara gaji start awal ya pegawai negeri dengan pegawai bank. Gambarnya tuh gini, waktu saya pertama kali masuk di perbankan tahun 93, itu gaji saya tuh lebih kurang 1 juta. Sementara pegawai negeri itu kira-kira 150.000. Artinya 7 kali lipat nih. Gaji saya dari gaji pegawai negeri. Tapi sekarang teman-teman itu sudah agak mendekat ya. Dan apa namanya? Posisinya itu bahkan untuk pegawai negeri tertentu itu kita startnya bisa sama. Jadi misalnya gini, untuk asisten ya sekarang itu di kita itu lebih kurang sekitar 4 juta something lah. Itu seluruh Indonesia ya sama semua seperti itu. Ya memang yang akan diuntungkan itu adalah daerah-daerah yang apa namanya biaya hidupnya agak misalnya UMR-nya rendah ya, tapi kita udah start dari situ gitu. Tapi misalnya katakanlah misalnya gini, gaji 4,5 juta atau 5 juta di Jakarta gitu ya.
Dengan 5 juta di Jogja kan ya pasti udah lebih makmur orangnya di Jogja itu. Apalagi waktu saya itu di Pati gitu ya. Nah itu start awal ya untuk jenjang asisten. Untuk jenjang apa namanya ODP ya, asisten manajer. Itu teman-teman saat ini ya, meskipun saya nggak bisa generalisir apakah semua perbankan sama, tapi di tempat saya itu sekarang udah 2 digit loh bisa. Jadi bisa ya 10 lah. Tapi ketika pertama kita baru masuk itu biasanya 75%. Jadi pas saat kita pelatihan cuma 75% dari apa? Dari misalnya 10 gitu. Mungkin ya 7,5 JT gitu sampai 8 gitu ya. Tapi pada saat nanti kita ada diangkat pegawai tetap, itu udah tembus. Diangkat pegawai tetap itu kira-kira paling setahun 2 tahun. Kita udah langsung tembus 2 digit. Jadi ya cukup menjanjikan sih. Nah Pak, gimana pertumbuhan? Nah, kita setiap tahun itu gajinya disesuaikan. Itu biasanya disesuaikan pertama dengan apa namanya tingkat inflasi yang ada, ditambah dengan kinerja kita. Jadi makin bagus kinerja kita, kita akan ditambahkan gaji kita di atas inflasi tersebut. Nah, kemudian tertingginya berapa, Pak? Nah, tertingginya itu ya teman-teman, kalau di perbankan sekarang rasanya kalau misalnya sudah sekelas apa namanya, misalnya senior vice president itu ya yang paling tinggi ya sekarang itu bisa 150-200 itu. Jadi ya apa namanya ya udah makmur lah itu. Nah jadi itu ya itu udah posisi terakhir sekali kalau saat ini gitu ya. Ya bisa dibayangkan nanti 10 tahun kemudian angka itu kan udah pasti berubah lagi. Tapi kira-kira itu teman-teman mengenai gaji dasarnya tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ya terima kasih atas tambahan informasinya ya Pak DJ. Silakan yang mau bertanya. Ya, ini mungkin kebanyakan ini mungkin masih semester 6 ini Pak DJ, karena saya ini dengan salah satu dosen di sana ya Bu Masita itu yang di bimbingan karir ini kebanyakan itu kalau bimbingan karir itu sekitar semester 6 atau semester 7, tapi kalau sekarang mungkin semester 6 Pak ya. Nah, ini Pak DJ, sebenarnya kalau belum ada yang bertanya, saya ada pertanyaan nih Pak DJ nih. Jadi waktu saya ya masih sebagai dosen di UDINUS itu kan ada program ini ya, ada pemikiran bahwa kampus itu ada program sertifikasi ya, sertifikasi kompetensi supaya kalau mahasiswa itu lulus itu enggak cuma ijazah tapi ada bekal ya lembar pernyataan bahwa ini kompeten di bidang ini. Nah, kalau khusus untuk perbankan nih Pak DJ nih, ya. Sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi seperti apa sih yang kira-kira ya misalnya mahasiswa itu sebelum lulus atau sesudah lulus itu bisa didapatkan, terus kemudian dipakai sebagai modal untuk melamar kerja di perbankan. Itu apa aja itu kira-kira? Ada nggak ya Pak DJ? Atau itu bukan merupakan hal yang sebuah keharusan atau bagaimana? Biasanya gini Pak Vinko, kalau misalnya untuk penerimaan apa namanya pegawai baru itu biasanya nggak dipersyaratkan, paling ijazah aja ya. Tetapi kalau memang misalnya kita punya, kalau kita sudah bekerja di dalam itu kan memang ada persyaratan dari BI ya, misalnya sertifikasi manajemen risiko ya 1 sampai tergantung jenjang nanti 1 sampai 4 ya, 1 sampai 5 ya. Nah itu ada, tapi itu kan bukan menjadi persyaratan pada saat penerimaan. Tetapi pada saat kita penerimaan pertama ya, itu kita punya sertifikasi yang bisa menunjang kira-kira profesi kita di perbankan, itu akan sangat mendukung tentunya ya. Seperti misalnya ya kayak Pak Vinko punya CFP, Certified Financial Planner, itu setelah saya dalami, itu pengetahuan yang luar biasa ya. Jadi pengetahuan yang harusnya menjadi pengetahuan wajib seorang banker itu sebenarnya. Nah saat ini seperti di itu tuh ya
di salah satu bank lain, kebetulan bukan tempat saya itu mereka pejabat-pejabat mereka diikutkan CFP semua tuh, ada berapa batch gitu ya. Nah, itu yang penting juga. Atau tapi ini juga nggak mudah. Itu teman-teman saya juga banyak yang udah ikut ya, tapi bolak-balik gagal itu CFA ya, itu. Ya, CFA itu ya yang untuk jadi kokinya perusahaan misalnya manajer investasi misalnya. Tapi menurut saya sih itu tidak bersyarat. Tapi kalau itu misalnya punya profesi pendukung itu akan sangat baik. Atau misalnya sertifikasi untuk IT ya, misalnya. Nah itu teman-teman untuk IT sekarang itu profesi yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat banyak diperlukan ya, termasuk kita di perbankan ya. Baik itu IT untuk pengembangan sistem, kemudian maintenance ya, itu juga sangat-sangat atau inovasi itu juga sangat diperlukan. Itu Pak Vinko. Oke, ya terima kasih Pak DJ. Oke, ini ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Pak Vinko, saya izin mau bertanya. Oke, silakan ditanyakan ke Pak DJ mungkin ya. Iya, betul. Pak DJ, saya mau bertanya ini. Saya tadi mengikuti pemaparan materi itu, kemudian sampai di akhir saya pingin tips dan trik, walaupun sebetulnya saya sudah bukan umur lagi melamar di perbankan, Bapak. Saya udah kelewat mungkin ya. Tapi mungkin dari teman-teman ini yang mungkin kalau mau bertanya malu atau mungkin bingung mengutarakannya, siapa tahu ini bisa berguna. Tips dan trik CV ya atau kurikulum vitae yang kita ajukan pada saat melamar di bank gitu misalnya. Kira-kira poin apa selain misalnya tadi IP ya, indeks prestasi itu pasti harus menjadi mungkin yang catatan utamanya. Kemudian selain itu poin apa yang kira-kira itu bisa misalnya merupakan eye catching gitu, eye catcher untuk para tim HRD atau mungkin tim yang menyeleksi para pelamar-pelamar ini. Kira-kira ada nggak Pak poin-poin yang wah ini nih langsung, nah gitu. Jadi CV-nya langsung bisa nendang gitu Pak. Oke, Miss Lia. Baik, teman-teman, kalau CV ya itu mungkin agak berbeda dengan perusahaan swasta yang memang harus, kalau bisa, apalagi Anda orang-orang yang experience ya, itu kan harus tampil ya sangat menentukan lah CV itu. Tapi untuk sebagai fresh graduate ya kita juga memang carinya fresh graduate gitu, maklum aja gitu ya. Kalau misalnya experience masih kurang segala macam. Tapi yang pertama teman-teman, tolong misalnya untuk foto yang ditampilkan gitu ya. Nah itu misalnya itu kan kayak pilkada aja gitu ya. Itu polas-polas lah. Meskipun jangan jauh banget lah dari aslinya. Jadi ya mungkin itu ya mungkin yang akan pertama dilihat orang ya. Jadi istilahnya ya performance itu. Nah kemudian juga informasi yang lengkap dan relevan gitu dengan institusi yang kita lamar gitu ya. Itu juga akan sangat menunjang. Sama ini ya teman-teman juga bila perlu gini ya. Nah ini makanya agak hati-hati ya dengan kita memposting di sosial media kita gitu ya. Sekarang itu ya salah satu misalnya yang bisa dilakukan ya, oleh perusahaan tempat calon kita bekerja itu adalah melihat sosial media seseorang gitu. Jadi kalau misalnya isinya kayak hate speech gitu ya, agak-agak miring gitu, itu sebenarnya itu ada suatu bisa jadi kalau misalnya nanti itu dilihat, wah ini ternyata dia nih gini nih kerjaannya gitu ya, kelakuannya, attitude-nya nggak menunjang kualifikasi yang dibutuhkan itu akhirnya itu. Ya jadi kalau misalnya mau ngelamar gitu ya bersih-bersih lah sosial media. Jangan sampai juga ketahuan. Di samping ya tadi ya, Miss Lia tadi yang saya sampaikan tadi ya, persiapan kita pada saat kita sedang kuliah itu sangat diperlukan. Bahasa Inggris itu is a must, itu suatu keharusan. Nah kemudian ya kemampuan komunikasi itu juga
sangat-sangat nanti kerasa pada saat kita dalam proses seleksi, misalnya kayak wawancara itu. Nah, kemudian kalau kita ada kelebihan lain, misalnya gini, kita juara misalnya pernah ada prestasi gitu ya. Nah, tampilkan itu prestasi nggak apa-apa. Kita pernah juara golf misalnya, atau pernah juara pidato misalnya, nggak apa-apa. Itu akan sangat menjadi poin ya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kita itu. Itu Miss Lia mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Pak Darmawan. Ini ternyata medsos itu penting ya. Zaman sekarang orang punya medsos bukan cuma untuk berkomunikasi, tapi bisa menentukan masa depan. Ya, banyak yang mungkin tidak terpikir, Pak. Betul. Karena orang biasa bermedia sosial, santai, tapi ternyata sekarang bisa jadi pertimbangan bahkan saat pekerjaan ya, Pak ya. Ya, itu bahan screening itu. Oh, nah ini mungkin yang perlu dicatat untuk teman-teman generasi muda mungkin ya ini ya. Terima kasih Pak DJ untuk jawabannya. Ya, sama-sama Miss Lia. Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sekali lagi kalau dulu kita kan ada istilah ya, mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu buayamu. Iya, jadi tapi benar ya, berarti teman saya ada itu bahwa kalau bikin akun media sosial tuh harus 2 akun. Jadi 1 akun untuk versi formalnya, nama asli, 1 akun versi ya seneng-senengnya pakai nama-nama alay atau gimana supaya nggak ketahuan itu. Nah, dan juga ini ya mungkin ini waktunya sudah hampir selesai ya karena kita jamnya sampai dengan jam 5:30 saja. Jadi sekali lagi mungkin yang bisa saya tekankan di sini adalah silakan para peserta webinar, terutama para mahasiswa ya, bisa dipersiapkan ya kompetensinya, skillnya, ya apalagi ya kita di LCC ya, LCC Cendekia Ngalian itu juga menyediakan ya kursus-kursus yang terkait dengan bahasa Inggris, ya entah itu TOEFL preparation atau conversation ya dan lain sebagainya ya itu bisa kontak kami ya, kontak LCC Cendekia Ngalian. Dan kalau misalnya kelak kalian diterima ya di sebuah bank, gajinya sudah mentereng, status sosial sudah mentereng, ingat yang namanya uang itu hasil kerja keras. Jadi harus disikapi dengan bijak. Kalau kalian bingung mau belajar di mana, belajarnya di Cendekia Financial Center ya. Kami ada kursus perencanaan keuangan, kami juga ada kursus dasar-dasar investasi ya supaya nanti uang hasil kerja kerasnya itu tidak dimakan oleh investasi bodong ya. Baik, itu saja ya. Mungkin yang bisa saya ikut sampaikan, saya kembalikan kepada announcer Miss Lia dari LCC Cendekia Ngalian. Baik, terima kasih Pak Vinko. Hari ini, sore ini luar biasa sekali. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang bagaimana seluk-beluk karir di dunia perbankan. Sekali lagi, dari CFC dan LCC mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darmawan Jaya, Pak DJ, untuk kesediaannya sore ini membagikan ilmu yang luar biasa, komplit, dan sangat lengkap ya buat kami, para peserta yang sebagian besar mungkin ini mahasiswa bersiap untuk nanti mempersiapkan diri dalam melangkah ke dunia pekerjaan. Terima kasih sekali Pak Darmawan Jaya. Oke, sebelum kita akhiri sesi webinar ini, kita mau berfoto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Boleh dibuka dulu kameranya mungkin? Ya, silakan dibuka ya, on cam kameranya ya. Nah, nanti untuk yang ini ya, kita nanti fotonya gayanya ya, kita punya gaya ya, karena kita kan catchphrase-nya adalah cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu, maka nanti ketika foto ya, tangannya ya, itu menunjuk ke otak seperti ini ya. Jadi ini maksudnya adalah cerdas keuangan ya. Jadi investasilah dulu pada otak kita masing-masing ya. Niscaya nanti kompetensi dan rezeki ya hadir untuk kita ya.
Baik, silakan. Ini sudah pada mulai on cam ya. Silakan dipersiapkan. Oke, boleh yang belum on cam silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto sebentar lagi. Nah, ini rekan-rekan yang semangat menimba ilmu sore-sore, mengisi sore hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Luar biasa. Oke. Oke. Ya, mungkin ya. Jadi Dimulai tangannya sekarang. seperti ini ya. Tangannya seperti ini. 2 jari begini. Ya. Seperti ini. Oke. Oke, silakan dihitung undur. Saya mulai hitung ya. Sudah semua on? Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya lihat hasilnya. Oke, ini sudah masuk semua? Ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk kehadiran seluruh peserta di sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Darmawan Jaya atas materi yang sudah diberikan kepada kami semua. Terima kasih kepada Pak Vinko yang sudah memandu acara webinar ini. Untuk materi dan e-sertifikat akan dibagikan dalam bentuk link WA maksimal 1 minggu dari hari ini. Jadi untuk teman-teman nanti stay tune di dalam WA grup unboxing webinar ini. Nanti kita akan kirimkan linknya maksimal 1 minggu dari hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Terima kasih semuanya, Pak Menko, Ya, Miss Lia, teman-teman semua. Saya doakan semoga sukses ya. Meraih masa depannya. Terima kasih, Pak. Siapa tahu nanti jadi bankir handal di Indonesia ya. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.